Nama saya Serli Amelia Amanda, BP 19010011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramariati, BP 19010019. Perkenalkan, nama saya Lisa Fehla Duyana, BP 19010013. Perkenalkan, nama saya Salsabila Marta, BP 19010012. Perkenalkan, saya Dinda Wadina Devani, BP 19010002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer. Serangan dan penyalahgunaan komputer. Semua komputer yang tersambung dengan internet, terutama komputer-komputer dengan rahasia perdagangan yang penting atau ACTI yang berharga, rawan akan serangan dari para hacker, pemerintah asing, kelompok teroris, pegawai yang tidak puas, mata-mata industri, dan pesaing. Hacking adalah akses modifikasi atau penyalahgunaan alat elektronik atau beberapa elemen dari sebuah sistem komputer yang tidak sah. Hijacking atau pembajakan adalah pengambilan kendali atas sebuah komputer untuk melakukan aktivitas terlarang tanpa sepengetahuan pengguna komputer yang sebenarnya. Botnet, singkatan dari Robot Network, adalah sebuah jaringan kuat atas pembajakan komputer. Zombies disebut zombies apabila dipergunakan untuk menyerang sistem atau menyebarkan malware. Bot herder, seseorang yang menciptakan botnet dengan memasangkan perangkat lunak pada PC yang merespon instruksi elektronik milik bot herder. Botnet digunakan untuk melakukan serangan denial of service atau DOS. Serangan denial of service, sebuah serangan komputer di mana penyerang mengirimkan sejumlah bom email atau permintaan halaman web, biasanya dari alamat salah yang diperoleh secara acak, agar server email atau web server, yaitu penyedia layanan internet, kelebihan beban dan ditutup. Spamming adalah secara bersamaan mengirimkan pesan yang tak diminta ke banyak orang pada saat yang sama, biasanya berupa upaya untuk menjual sesuatu. Pelaku spamming juga melakukan serangan kamus atau dictionary attack, juga disebut sebagai serangan panen directory, serta menggunakan perangkat lunak khusus untuk menebak alamat email pada sebuah perusahaan dan mengirimkan pesan email kosong. Pesan yang tidak kembali biasanya merupakan alamat email valid dan akan ditambahkan ke dalam daftar email pelaku spamming. Para hacker menciptakan splog, gabungan dari spam dan blog. Spam blog diciptakan untuk meningkatkan situs Google PageRank yang merupakan intensitas sebuah halaman situs yang direferensikan oleh halaman situs lainnya. Spoofing. Spoofing adalah membuat komunikasi elektronik terlihat seolah orang lain yang mengirimkan untuk memperoleh kepercayaan dari penerima. Spoofing memiliki berbagai bentuk sebagai berikut. Yang pertama, email spoofing, membuat sebuah email terlihat seolah-olah berasal dari sumber yang berbeda. Yang kedua, caller ID spoofing, yaitu menampilkan nomor yang salah atau nomor apapun yang dipilih penyerang pada tampilan ID penelepon untuk menutupi identitas penelpon. Selanjutnya, IP address spoofing, yaitu menciptakan paket-paket internet protokol atau IP dengan sumber alamat IP palsu untuk menyamarkan identitas pengirim atau untuk meniru sistem komputer lain. Selanjutnya, Address Resolution Protocol atau ARP spoofing, yaitu mengirimkan pesan ARP palsu kepada internet LAN. ARP adalah sebuah protokol jaringan untuk menentukan alamat perangkat keras komputer pengirim atau host jaringan ketika hanya IP atau alamat jaringan yang diketahui. Selanjutnya, SMS spoofing, yaitu menggunakan layanan pesan singkat untuk mengubah nama atau nomor dari mana pesan tersebut berasal. Selanjutnya, webpack spoofing atau disebut dengan finishing. Dan yang terakhir, DNS spoofing, yaitu melacak ID Domain Name System atau DNS, buku telepon dari internet yang mengubah domain atau nama situs menjadi alamat IP, meminta dan membalas sebelum server DNS yang asli melakukannya. Selanjutnya, serangan zero day atau zero day attack adalah sebuah serangan di antara waktu kerentanan perangkat lunak baru ditemukan dan waktu sebuah pengembang perangkat lunak merilis patch untuk memperbaiki masalah tersebut. Selanjutnya, cross-site scripting adalah sebuah kerentanan dalam halaman situs dinamis yang memungkinkan penyerang untuk menerobos mekanisme keamanan sebuah browser dan memerintahkan browser korban untuk mengeksekusi kode, mengira bahwa perintah tersebut berasal dari situs yang dikehendaki.
Serangan limpahan buffer terjadi ketika jumlah data yang dimasukkan ke dalam sebuah program lebih besar daripada limpahan input atau input buffer yang dikesampingkan untuk menerimanya. Limpahan input biasanya menimpa instruksi komputer berikutnya dan menyebabkan sistem mengalami kerusakan. Para hacker memanfaatkan limpahan buffer dengan merangkai input secara hati-hati sehingga limpahan tersebut memuat kode yang memberitahu komputer hal apa yang dilakukan selanjutnya. Kode ini dapat membuka sebuah pintu belakang di dalam sistem. Serangan injeksi, insersi SQL, menyisipkan query SQL berbahaya pada input sehingga query tersebut lolos dan dijalankan oleh sebuah program aplikasi. Hal ini memungkinkan seorang hacker meyakinkan agar aplikasi menjalankan kode SQL yang tidak dikehendaki untuk dijalankan. Serangan man in the middle atau MITM. Seorang hacker menempatkan dirinya di antara seorang klien dan host untuk memotong komunikasi di antara mereka. Dapat dilihat pada figur serangan dunia maya man in the middle pada PowerPoint. Masquerading impersonation, mendapatkan akses ke sebuah sistem dengan berpura-pura menjadi pengguna sah. Pelaku perlu mengetahui ID dan kata sandi pengguna yang sah. Selanjutnya itu piggybacking, memiliki beberapa makna. Satu, penggunaan secara diam-diam jaringan wifi tetangga. Hal ini dapat dicegah dengan menyediakan fitur keamanan dalam jaringan nirkabel. Yang kedua, menyadap ke dalam sebuah jalur komunikasi dan mengunci secara elektronik pengguna yang sah sebelum pengguna tersebut memasuki sistem yang aman. Pengguna yang sah tanpa sadar membawa pelaku ke dalam sistem. Yang ketiga, seseorang yang tidak berwenang mengikuti seseorang yang berwenang memasuki pintu yang aman. Pecahan kata sandi, ketika seseorang penyusup memasuki pertahanan sebuah sistem, mencuri file yang berisikan kata sandi valid, mendeskripsikannya untuk mendapatkan akses atas program file dan data. War dialing, memogram sebuah komputer untuk menghubungi ribuan sambungan telepon guna mencari dial-up modem lines. Hacker menerobos ke dalam PC yang tersambung dengan modem dan mengakses jaringan yang terhubung. Selanjutnya, war driving, berkendara mencari jaringan nirkabel rumah atau perusahaan yang tidak terlindungi. War rocketing, menggunakan roket untuk melepaskan titik akses nirkabel yang terhubung pada parachute yang mendeteksi jaringan nirkabel yang tidak aman. Selanjutnya itu hacking, menyerang sistem telepon untuk mendapatkan akses sambungan telepon gratis, menggunakan sambungan telepon untuk mengirimkan malware, mengakses, mencuri, serta menghancurkan data. Kekerasan dunia maya atau cyber extortion, ancaman untuk membahayakan sebuah perusahaan atau seseorang jika sejumlah uang tertentu tidak dibayarkan. Yang kedua, cyberbullying, menggunakan teknologi komputer untuk mendukung perilaku yang disengaja berulang dan bermusuhan dan menyiksa, mengancam, mengusik, menghina, mempermalukan, dan membahayakan orang lain. Sexting, tukar-menukar pesan teks dan gambar yang terang-terangan bersifat seksual dengan orang lain, biasanya menggunakan telepon. Selanjutnya itu terorisme internet, menggunakan internet untuk mengganggu perdagangan elektronik serta membahayakan komputer dan komunikasi. Misinformasi internet, menggunakan internet untuk menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan. Selanjutnya ancaman email, ancaman dikirim kepada korban melalui email. Ancaman biasanya memerlukan beberapa tindakan atau follow up seiring mengakibatkan kerugian besar bagi korban. Penipuan lelang internet, menggunakan situs lelang internet untuk menipu orang lain. Selanjutnya, penipuan pump and dump internet, menggunakan internet untuk menaikkan harga saham kemudian menjualnya. Data diddling, mengubah data sebelum atau selama entry ke dalam sebuah sistem komputer untuk menghapus, mengubah, menambah, atau memperbaharui data sistem kunci yang salah. Kebocoran data, menyalin data perusahaan tanpa izin, seringkali tanpa meninggalkan indikasi bahwa ia telah disalinkan. Pod slurping, menggunakan sebuah perangkat kecil dengan kapasitas penyimpanan iPod atau flash driver untuk mengunduh data tanpa izin dari sebuah komputer. Selanjutnya, teknik salami, pencurian sebagian kecil uang dari beberapa rekening yang berbeda. Penipuan rundown, memerintahkan komputer untuk membulatkan seluruh perhitungan bunga menjadi 2 tempat desimal. Pecahan dari sen yang dibulatkan pada setiap perhitungan dimasukkan ke dalam rekening pemrograman. Selanjutnya itu spionase ekonomi, mencuri informasi rahasia dagang dan kekayaan intelektual.
Penipuan klik yaitu memanipulasi jumlah waktu iklan yang diklik untuk meningkatkan tagihan periklanan. Penjejalan situs yaitu menawarkan situs gratis selama sebulan, mengembangkan situs tidak berharga, dan membebankan tagihan telepon dari orang-orang yang menerima tawaran untuk waktu berbulan-bulan, terlepas mereka ingin melanjutkan menggunakan situs tersebut atau tidak. Pembajakan perangkat lunak yaitu menyalin atau mendistribusikan perangkat lunak berhak cipta tanpa izin. Rekayasa sosial, teknik atau trik psikologis yang digunakan agar orang-orang mematuhi keinginan pelaku dalam rangka untuk mendapatkan akses fiksis atau logis ke sebuah bangunan, komputer, servis, atau jaringan. Biasanya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan data rahasia. Pencurian identitas yaitu mengambil identitas seseorang, biasanya untuk keuntungan ekonomi dengan mendapatkan dan menggunakan informasi rahasia secara ilegal, seperti nomor jaminan sosial, nomor rekening bank, atau kartu. Pretexting yaitu menggunakan skenario ciptaan atau dalih yang menciptakan legitimasi atau pernyataan sah dalam pikiran target guna meningkatkan kecenderungan bahwa si korban akan membocorkan informasi atau melakukan sesuatu. Posting adalah menciptakan bisnis yang terlihat sah, mengumpulkan informasi pribadi, melakukan penjualan, tetapi tidak pernah mengirimkan barang. Phishing adalah mengirimkan sebuah pesan elektronik seolah-olah dari sebuah perusahaan yang sah dan meminta informasi atau pengungkit dari informasi serta sering memberikan peringatan bahwa bila permintaan tersebut tidak dipenuhi, permintaannya palsu dan informasi yang dikumpulkan digunakan untuk melakukan perampokan identitas atau untuk mengukur dana dari rekening korban. Phishing suara seperti phishing hanya saja korban memasukkan data rahasia melalui telepon. Carding, kegiatan yang dilakukan pada kartu kredit curian termasuk melakukan pembelian kecil secara online untuk memastikan apakah kartu masih valid serta membeli dan menjual norma kartu kredit curian. Farming, mengarahkan lalu lintas situs web ke situs web palsu. Evil Twin, sebuah jaringan nirkabel dengan nama yang sama disebut server-side identifier, seolah menjadi sebuah titik akses nirkabel yang sah. Pengguna tersambung dengannya karena ia memiliki sinyal nirkabel yang lebih kuat, atau Evil Twin mengganggu atau menonaktifkan titik akses yang sah. Para pengguna tidak menyadari bahwa mereka terhubung ke Evil Twin dan si pelaku mengawasi lalu lintas untuk mencari informasi rahasia. Tipe squatting atau pembajakan URL, menyiapkan situs web dengan nama sama sehingga pengguna membuat kekeliruan tipografis ketika memasukkan nama situs web yang akan dikirim ke situs yang tidak valid. Mengganti kode batang QR, pelaku penipuan menyamarkan kode Quick Response Valid dengan stiker yang menggunakan kode QR pengganti untuk mengecoh orang-orang ke dalam situs yang tidak diinginkan yang menginfeksi teleponnya dengan malware. Selanjutnya adalah tab napping, yaitu secara diam-diam mengubah tab di browser yang digunakan untuk mendapatkan ID dan data sandi pengguna ketika korban masuk kembali ke dalam situs. Selanjutnya adalah scavenging dumpster diving, yaitu mencari dokumen dan catatan untuk mendapatkan akses ke informasi rahasia. Metodenya meliputi pencarian kaleng sampah, kotak sampah komunal, dan tempat pembuangan sampah kota. Selanjutnya adalah bahu berselancar, yaitu ketika pelaku mengintip melalui bahu seseorang di tempat umum untuk mendapatkan informasi seperti nomor PIN ATM atau ID pengguna dan kata sandi. Selanjutnya adalah loop Libanon, yaitu menyisipkan lengan baju ke dalam ATM yang mencegah ATM mengeluarkan kartu. Pelaku berpura-pura menawarkan bantuan, mengecoh korban dengan memasukkan PIN lagi. Sekalinya korban menyerah, pencuri mengambil kartu dan menggunakan kartu sebagai serta PIN untuk melakukan penarikan. Selanjutnya adalah skimming, yaitu penggesekan ganda kartu kredit pada terminal yang sah atau menggesekkan kartu secara diam-diam pada pembaca kartu yang kecil dan tersembunyi untuk merekam data kartu kredit untuk penggunaan berikutnya. Selanjutnya adalah chipping, yaitu berpura-pura sebagai seorang jasa ahli dan menanamkan chip kecil yang
merekam data transaksi pada sebuah pembaca kartu yang sah. Chip tersebut kemudian dipindahkan untuk mengakses data yang terekam di dalamnya. Pembahasan selanjutnya adalah malware. Malware merupakan segala perangkat lunak yang digunakan untuk membahayakannya, yaitu beberapa malware yaitu spyware. Merupakan perangkat lunak yang secara diam-diam mengawasi dan mengumpulkan informasi pribadi mengenai pengguna dan mengirimkannya kepada orang lain, biasanya tanpa izin pengguna komputer. Selanjutnya adalah adware, yaitu spyware yang menyebabkan iklan banner pada monitor, mengumpulkan informasi mengenai penjelajahan situs dan kebiasaan pengguna, dan mengirimkan kepada pencipta adware, biasanya sebuah organisasi pengiklanan atau media. Adware biasanya terkait dengan freeware dan shareware yang diunduh dari internet. Selanjutnya adalah scareware. Perangkat lunak berbahaya tidak ada manfaat yang dijual menggunakan taktik menakut-nakuti. Selanjutnya yaitu ransomware, yaitu perangkat lunak yang mengenkripsikan dan data sampai sebuah tebusan dibayarkan untuk menghilangkannya. Selanjutnya adalah Trojan Horse, yaitu satu set instruksi komputer yang tidak diotorisasi dalam sebuah program yang sah dan berfungsi sebagai semestinya. Selanjutnya adalah bom waktu atau bom logika, yaitu sebuah program yang tidak aktif hingga beberapa keadaan atau satu waktu tertentu memicunya. Setelah dipicu, program akan menyabotase sistem dengan menghancurkan program atau data. Atau pintu belakang merupakan sebuah set instruksi komputer yang memungkinkan pengguna untuk memotong kendali normal sistem. Paket sniffer adalah program yang menangkap data dari paket-paket informasi saat mereka melintasi jaringan internet atau perusahaan. Data tangkapan disaring untuk menemukan informasi rahasia atau hak milik. Program steganografi merupakan sebuah program yang dapat menggabungkan informasi rahasia dengan sebuah file yang terlihat tidak berbahaya. Kata sandi melindungi file, mengirimnya kemanapun di dunia, di mana file dibuka dan informasi rahasia disusun ulang. Host file masih dapat didengar atau dilihat karena indera penglihatan dan pendengaran manusia tidak cukup sensitif untuk mendapati sedikit penurunan kualitas gambar atau suara. Rootkit merupakan sebuah cara penyamaran komponen sistem dan malware dari sistem pengoperasian dari program lain, dapat juga memodifikasi sistem pengoperasian. Super zapping merupakan penggunaan tanpa izin atas program sistem khusus untuk memotong pengendalian sistem reguler dan melakukan tindakan ilegal. Utilitas super zap awalnya dibuat untuk menangani kondisi darurat seperti pemulihan sebuah sistem yang rusak. Virus merupakan sebuah segmen dari kode yang dapat dieksekusi yang melekatkan dirinya ke sebuah file, program, atau beberapa komponen sistem lainnya yang dapat dieksekusi. Ketika program tersembunyi terpicu, virus membuat perubahan tanpa izin agar sebuah sistem beroperasi. Worm serupa dengan virus, kecuali jika ia adalah sebuah program, bukan sebuah segmen kode yang tersembunyi dalam sebuah program host. Worm juga menggandakan dirinya sendiri secara otomatis dan secara aktif mengirimkan dirinya langsung ke sistem lain. Blue snuffing yaitu mencuri daftar kontak, gambar, dan data lain dengan menggunakan cacat dalam aplikasi Bluetooth. Blue badging yaitu mengambil kendali atas telepon orang lain untuk membuat atau mendengarkan panggilan, mengirim atau membaca pesan teks, menghubungkan ke internet, meneruskan panggilan korban, dan menghubungi nomor yang membebankan tarif. Untuk serangan dan penyalahgunaan komputer bisa dilihat di dalam slide berikut ini seperti hacking, hijacking, botnet, zombies, bot herder, dan lainnya.
Untuk rekayasa sosial seperti pencurian identitas, pretexting, phishing, dan lainnya. Untuk penjelasan bisa dilihat di dalam slide berikut ini.